Mari kita buka Alkitab kita. 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. 1 Korintus 3 di ayat 16 sampai 17. Demikianlah firman Tuhan, 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Amin. Tubuhmu adalah bait Allah, tempat tinggalnya Tuhan, rumahnya Tuhan. Dan mari kita sadari sepanjang hidup kita bahwa tubuhku adalah tempat kediaman Tuhan. Saudara dalam kasih Kristus, bahwa bait Allah, sekali lagi, bahwa tempat pertemuan. Bait Allah, tempat pertemuan Allah dengan umatnya. Dan di bait Allah itu dia ingin menyampaikan sesuatu rencana dan kehendaknya kepada umatnya. Dan tempat itu adalah hati kita. Kalau itu tempatnya Tuhan, kita harus memperhatikan bagaimana supaya hidupku, tubuhku, jiwaku, rohku layak di hadapan Tuhan. Di dalam Keluaran 25 ayat 22 dikatakan, Keluaran 25 ayat 22. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Dan dari atas tutup pandangnya itu, dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Bait Allah, tempatnya Tuhan bertata untuk menyampaikan sesuatu maksud dan rencananya kepada umat. Untuk itu mari kita punya kerinduan, perbesar keinginanmu untuk menerima apa yang diperintahkan Tuhan untuk kita. Apa yang ingin disampaikan Tuhan kepada kita. Dan berbesar kerinduanmu untuk senantiasa di dalam kesetiaan ketaatan menerima, mendengar maksud rencananya dalam hidup kita. Dan mari kita sadar dan percayai bahwa rencana Tuhan, kehendak Tuhan bukan membinasakan, kebaikan. Lalu kalau itu kebaikan, masa kita tidak merindukannya dalam hidup? Bukankah kita orang tua berdoa, Tuhan jadikanlah anakku menjadi ada penghiburan, ada suatu harapan. Saya lewat anakku, olehnya aku umur panjang. Ada kerinduan. Kalau ada kerinduan, berarti kita harus sedini mungkin
mendidik anak, mengasuh anak, supaya kelak anak itu menjadi anak penghiburan bagi kita orang tua. Apa yang kita lakukan? Salah, kita tegur. Kita dorong dia untuk jalan hidupnya supaya dia naik lewat dia apa? Kerja dan kuliah dan sekolah. Supaya kelak masa depannya masa depan yang baik. Kita orang tua melihat hal seperti itu dalam diri anak, kita akan mengalami umur panjang. Tenang, anak tidak menyusahkan. Maka kita orang tua akan apa? Panjang umur. Ada kerinduan. Lebih daripada itu, saudara, mesti besar kerinduan kita. Mesti kita berbesar kemauan kita untuk duduk mendengar apa yang disampaikan Tuhan untuk masa depan kita sekalian. Dikatakan tadi dalam Keluaran 25-22 bahwa bait Allah itu tempat Allah ingin menyampaikan sesuatu. Pertanyaannya untuk kita, apa yang disampaikan Tuhan kepadamu hari ini? Apa yang disampaikan Tuhan padamu hari-hari yang lalu? Apakah yang disampaikan itu satu teguran? Apakah Allah sedang marah kepadamu? Atau sebaliknya? Allah berkata, aku bangga, aku senang akan kesetiaanmu kepadaku, kata Tuhan. Apakah pujian itu yang kita dengar dari Tuhan terhadap kita? Tapi pastikan dan bergumullah supaya apa yang disampaikan Tuhan kepada kita adalah sesuatu yang baik. Oleh karena kesetiaan kita, oleh karena ketaatan Tuhan kepadanya, memelihara firman itu dalam hidup kita. Dan dikatakan bahwa bait Allah itu adalah tempatnya tinggalnya Tuhan. Di dalam Keluaran 25 ayat 8-nya. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan tinggal di tengah-tengah mereka. Bangsa itu harus membangun, menyediakan bait Allah yang layak, yang kudus. Karena sifat bait Allah itu adalah kudus, tidak sembarangan. Kalau tempat Allah itu, bait Allah itu tempat kehadiran Allah, lalu kita mesti memperhatikan kenapa sifat bait Allah itu adalah kudus. Kalau itu rumah, tempat berteduh, bercengkerama anak dan orang tua. Di dalam rumah itu tidak boleh orang jahat. Di depan ada yang menjaga pintu gereja. Tidak boleh orang sembarangan masuk. Tolong buka pintu. Dari siapa? Saya ingin membunuh pendeta Paulus. Penjaga gereja atau jaga pintu tidak memperbolehkan karena rencananya jahat. Siapa? Saya Joko. Maksud dan tujuan Bapak, gereja pembela kan membutuhkan mixer. Saya kasih 20 juta. Oh ya, silakan masuk. Rencanamu baik. Kalau ini adalah bait Allah, tempat tinggalnya Tuhan, jangan biarkan masuk yang tidak baik. Amin. Kalau ini tempatnya Tuhan, sama dengan rumah itu tadi. Kalau orang-orang jahat tidak boleh masuk, pencuri tidak boleh masuk. Silakan kita kunci rumah. Rumah saya ada 2 pintu, ada 2. Yang pertama besi, lalu yang kayu. Yang besi dikunci, yang kayu lagi kunci. Supaya jangan masuk penjahat. Takut nanti penjahat mengambil piring dan sendok yang di rumah. Nggak boleh masuk, harus dikunci. Lalu kalau dikata di pagar, kita lihat siapa dia. Kita harus peka dalam hidup.
Kita harus membuka kerohanian kita, mata rohani kita. Adakah sesuatu yang baik ini atau sesuatu yang jahat ini masuk dalam hidupku? Kalau sesuatu yang jahat, yang tidak baik, yang najis jangan masuk. Engkau tidak layak dan engkau tidak boleh masuk dalam wilayah hidupku. Karena hidupku adalah tempatnya Tuhan. Tempat Tuhan itu adalah sifatnya kudus. Kalau dia tidak layak, hidup ini dia tidak datang. Makanya perintahnya kepada bangsa Israel, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku. Karena apa? Allah itu kudus. Allah itu mulia. Masakan sesuatu yang kudus, sesuatu yang mulia, kita tidak menghargai. Sediakan tempat yang layak, yang pantas bagi dia. Berarti ada suatu dalam konsep, dalam pemikiran kita, Tuhan segala-galanya dalam hidupku. Maka aku harus mempersiapkan seluruh hidupku, tubuhku, jiwaku, rohku. Dan aku berkata, Tuhan tinggallah dalam hidupku selama-lamanya. Rugikah kau? Rugikah kita jika Tuhan itu tinggal dalam hidup? Dan saya berkata, alangkah bahagianya dalam ketidakmampuanku, dalam kesederhanaanku. Tuhan penguasa langit dan bumi, dia tinggal dalam hidupku. Betapa bahagianya hidupku. Saya waktu masuk istana senang banget. Senang banget. Kita untuk masuk sana harus dijemput, diservis dengan bagus, taruh tempat yang layak, yang untuk duduk. Karena orang berkata hormat kepada kita, betapa senang. Kalau kita masuk tempat yang bagus, yang layak dan yang mulia itu, aduh, tenang banget. Lebih daripada itu, saudara, Yesus yang mulia di atas segala-galanya. Persiapkan pikiran, hati, jiwa, dan roh kita. Kembali kita berkata kepada Tuhan, Tuhan tinggallah dalam hidup. Dan Tuhan berkata, aku mau tinggal kalau kenajisan tidak ada dalam hidup. Kecongkakan, keangkuhan, kesombongan tidak ada padamu, barang mau. Lalu kita harus bersihkan. Amin. Bersihkan, buang segala sesuatu yang tidak layak, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dari seluruh, termasuk keinginan daging, hawa nafsu dan lain sebagainya. Bukankah seharusnya ibadah kita yang kita lakukan setiap minggu ini atau setiap saat membersihkan hidup kita dari hari ke hari? Saya dikatakan hendaklah kita baru berubah setiap saat. Karena Tuhan itu hadir setiap saat dalam hidup kita. Yesus menyebut dirinya adalah bait Allah bagiku dan bagimu. Bait Allah dalam perjanjian baru Yohanes 2:21 dikatakan, tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kalau Yesus berkata bahwa bait Allah yang dibangun, bait Allah orang Israel itu, dia berkata, apakah bisa rombak anakku bisa bangun dalam tempo sekian atau 3 hari? Maksudnya Tuhan Yesus adalah dirinya bait Allah. Yesus itu yang dimaksud adalah bait Allah. Dan Yesus itu ada dalam diri kita. Amin. Amin. Setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan, Tuhan itu ada di sini, ada di hatimu. Dan untuk itu mari kita serius menerima, menjaga, memelihara kehadiran Tuhan dalam hidup lewat hidup yang layak dan benar, lewat persekutuan dalam ibadah. Kalau begitu, apa yang membuat dia tidak betah dalam hidup kita? Apa yang membuat dia tidak melakukan hal kepada kita? Apa yang membuat sehingga dia tidak berbicara, tidak menyampaikan sesuatu kepada kita? Mari kita perbaiki diri kita.
Saudara Tuhan kasih Kristus, Yesus berkata dalam perjanjian baru, akulah bait Allah. Kembali kita saudara Tuhan kasih Kristus dalam 1 Korintus 3 ayat 17 tadi. 1 Korintus 3 ayat 17. Bait Allah, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus. Kudus bait Allah. Hidup kita kudus. Amin. Dan untuk itu saudara Tuhan kasih Kristus. Sekali lagi sifat bait Allah itu kudus. Yesus berkata, aku adalah bait Allah. Dan Allah itu kudus. Dan bait Allah itu ada dalam diri kita. Kalau begitu saudaraku, aku sekarang ini adalah baitnya Tuhan. Aku yang sekarang kediaman Allah. Artinya bahwa hidupku yang dulu, hidupku yang sia-sia, Tuhan sudah ganti. Sekarang ini adalah baitnya Tuhan, miliknya Tuhan. Lalu tubuh ini dipercayakan kepadaku dan saya mesti jaga. Sebab tubuhku yang lama, hidupku yang lama Tuhan sudah ganti lewat kematiannya. Berarti hidupku sekarang hidup baru. Miliknya Tuhan, dipercayakan Tuhan. Hidup itu kepada kita. Lalu ada tugas tanggung jawab. Jaga, pelihara, rawat. Amin. Rawat. Apa yang Tuhan percayakan itu hargai. Jangan perlakukan di dalamnya hal yang salah. Jangan semena-mena hidup sama kita. Aku kan masih muda. Aku kan masih lebih bebas. Oke, tapi sekarang kan kita sudah ditebus oleh Tuhan. Jangan berpikir seperti itu lagi. Itu di luar sana. Tetapi semenjak aku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, Yesus itu ada di sini dan Dia kudus dan sekarang Dia memberikan hidup kepadaku dan saya harus menghargai. Kalau dikatakan jika ada orang yang membinasakan bait Allah, jika perbuatanmu, dosa kita memasuki hidup, ada sanksi. Dikatakan jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan, menghukum. Sesuatu yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita, mari kita rawat, kita hargai. Kepintaran yang ada padamu anugerah Tuhan. Talenta yang ada padamu pemberian Tuhan. Amin. Jangan begini kata istri dan suami. Istrinya semakin melebar ke kiri ke kanan. Ini kan pemberian Tuhan, bukan ini pemberian suami karena bikin hati senang. Jadi enggak gitu. Ya, istri saya semangat hidupnya. Untuk itu saudara, kalau hidup ini pemberian, mari kita berpikir yang mulia, hal yang baik. Pertanyaannya, adakah sesuatu yang dipercayakan orang kepadamu? Kalau orang tua pengantin perempuan membawa putrinya kepada calon mantu atau pengantin laki-laki, dia katakan begini, ku serahkan anakku ini kepadamu, jaga dan rawat, hargai dan pelihara. Maka laki-laki itu berkata, saya akan merawat menjaganya, seluruh hidupku akan menjaganya, suka dan duka. Coba kalau laki-laki berkata, maaf om, saya tidak mau. Maaf, saya tidak mau. Sorry deh. Maka orang tua pengantin perempuan akan membawa putrinya lagi. Nah, dia tidak merawat dengan baik. Balik lagi kita ke rumah. Sesuatu yang Tuhan berikan kepadamu, engkau tidak merawat akan diambil. Bahkan engkau akan dihukum. Amin. Untuk itu saudara, boleh kita semenjak kita terima Yesus, tidak boleh hidup ini semena-mena kita. Tidak boleh lagi semaunya kita. Tidak boleh lagi kita seperti apa yang aku ingini, seperti apa yang kehendaki, tidak bisa lagi. Sebab apa? Hidup yang ku hidup ini bukan hidupku lagi, tapi Kristus yang ada padaku. Dan saya mesti memelihara. Kalau begitu
tingkatkanlah kesetiaanmu, tingkatkanlah kebaikanmu. Mari kita tingkatkan ibadah kita. Jangan asal dalam hidup. Dan untuk itu sudah Tuhan kasih Kristus. Di tahun 2022 ini, mari kita berkomitmen. Rumah tanggaku, tempat engkau tinggal untuk memberkati. Berkatilah kami seisi rumah ini. Berkatilah pekerjaanku. Kenapa kita berkata? Karena Tuhan ada di situ. Bait Allah tidak boleh dibinasakan dengan hawa nafsu, kedagingan, ketidakjujuran. Umat Israel harus terus-menerus selama itu menajiskan bait Allah dengan mereka menyembah berhala. Sudah beberapa dinasihati oleh para nabi dalam 2 Tawarik 36 ayat 21 itu, bangsa Israel tetap. Lalu akhirnya 2 Tawarik 36 ayat 21, Allah membuang Israel selama 70 tahun di Babilonia. Dengan demikian telah firman Tuhan diucapkan di Yeremia sampai tanah itu pulih. Dan dari akibat dia leraikannya tahun-tahun sahabat-sahabatnya, karena tanah itu tangguh selama menjalani sabat, sehingga genaplah 70 tahun. Oleh karena bangsa itu tidak menghargai baiknya Tuhan, dan bangsa itu menyembah dewa lain, tidak lagi datang kepada Tuhan, maka Tuhan menghukum bukan hanya saja manusianya, tetapi tanah mereka gersang selama 70 tahun. Oleh karena apa? Dia tidak menghargai baiknya Tuhan. Sebab di bait Tuhan itulah Allah hadir untuk berbicara, untuk menyampaikan, untuk ketemu umat itu harus berkomunikasi dalam bait Allah. Tapi bangsa itu tidak menghargai, dan dihukumlah umat itu dan tanah mereka selama 70 tahun bersang. Mari kita periksa diri kita, evaluasi. Kenapa Tuhan Engkau tidak menjawab doaku? Kenapa Tuhan Engkau tidak mengangkat aku menjadi naik? Kenapa Tuhan keadaanku seperti ini? Untuk kebaikan kita evaluasi diri. Jangan-jangan rumah Tuhan itu kita tidak hargai. Kita masukkan banyak hal yang kotor dalam hidup kita, sehingga Tuhan itu tidak berbicara untuk menyampaikan berkat kepada kita, tetapi Dia menutup pintu berkat. Dan untuk itu sudah Tuhan kasih Yesus. Mari kita ingat selalu dalam 1 Korintus 6 ayat 19, bahwa tubuhku adalah baitnya Allah dan Roh Kudus ada di dalamnya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Amin. Kita bukan milik kita sendiri, milik Tuhan. Saya ambil contoh. Maaf, saya sebut saja si Joko meminjamkan mobil kepada si Budi. Sementara si Budi dilihat kasihan hidupnya ya. Coba aku pinjamkan mobil kepada siapa tahu bisa membantu kerjanya, usahanya. Lalu si Joko dipinjamkan itu mobil. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nggak ada berita dari si Budi. Lalu mana si Joko ke tempat si Budi, lihat, mobil itu sudah rusak. Dengar-dengar, lah si Budi mah bukannya untuk kerja, ugal-ugalan, trek-trekan sana sini. Mobil tadinya bagus jadi rusak. Lalu si Joko mengambil kembali. Engkau tidak menghargai pemberian. Engkau tidak merawat.
aku kembali, aku ambil. Artinya rahmat anugerah Tuhan itu seharusnya memulihkan keadaan kita. Amin. Rahmat apa yang dipercayakan Tuhan kepadaku dan kepadamu memulihkan, bukan mengurangi, menambahkan, bukan melemahkan, menguatkan. Kalau begitu saudaraku, mari kita jaga, kita pelihara. Seperti pria berkati, oh saya berjanji di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat, saya akan merawat, memperhatikan, mengasihi dia sekuat tenaga. Berjanjilah kita di hadapan Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan kepadaku, saya bertanggungjawabkan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, hidup ini gak boleh bisa mainan-mainan kita. Ini uangku, terserah gua. Ingat, Tuhan mempercayakan itu kepada. Dan kita mesti melakukan uang itu dengan baik. Sebab ada orang dengan uang dia melakukan yang salah, merusak persahabatan, merusak rumah tangga. Tapi dengan uang bisa membina persahabatan, bisa menambah teman, bisa membuat orang lain bahagia. Apa yang Tuhan percayakan kepadamu, pergunakan untuk membangun, menguatkan kemuliaan Tuhan di atas semuanya. Masih ingatkah kita peristiwa di dalam Markus 11 ayat 15 sampai 16 itu? Yesus mengusir orang-orang yang berjualan di halaman bait Allah. Orang itu kurang menghargai bait Allah, sepele. Dia tidak tahu bait Allah itu tempatnya Tuhan. Lalu orang berjual beli, tidak fokus lagi kepada Tuhan, tapi kepada keinginan daging, pencarian, duit, nafkah, enggak lagi kepada Tuhan. Lalu Tuhan datang. Artinya bahwa kalau kita hanya fokus kepada materi, kepada uang, kepada masa depan, lalu kita tidak lagi kepada Tuhan, Tuhan datang menegur, menghukum, menghancurkan. Ingat, Tuhan itu kasih dan adil, tapi Dia akan menghukum, menghancurkan hidup kita. Karena Yerusalem itu selama 70 tahun gersang, karena mereka tidak menghargai bait Allah. Hidupmu, hidupku, ayo kita hargai hidup ini. Amin. Dengan cara apa kita menghargai hidup ini? Dengan datang kepada Tuhan dan terus kita menjaganya, menjauhkan hal-hal yang tidak baik dalam hidup. Amin. Saya masih ingat di kampung Seri, anak kampung masuk kota. Dulu waktu saya di kampung itu mandinya bukan di kamar mandi, tapi di mana? Sampai di sini orang kampung, mantan orang kampung, di Bondal, di sungai. Dan saya di Kalimantan, persis seperti di kampung saya. Kalau di Kalimantan seperti anak itu kan rumah, depan rumahnya ada. Kalau sini paret atau pot, di sini orang mandi, cuci piring, dan lain-lainnya. Lalu di sini, Kosambi juga ada kuliah itu. Kalau belum ke work soalnya dulu. Di sini suruh mandi juga, sikat gigi juga. Kalau ada yang lewat, sisihkan dulu. Pus. Cuci. Terus pas untuk sana, kampung lain masa lihat itu juga. Kalimantan juga sama. Kotor, sisihkan dulu baru. So, saya juga begitu di kampung. Ternyata kampung saya banyak juga ya seperti kampung aku. Kalimantan juga kosan mandi. Lewat yang kita suka itu. Apa kita? Kita sisihkan pakai nggak boleh kau. Jauh. Ada hancur.
Kita tunggu dulu. Kita tunggu dulu. Baru sesudah dia turun, udah kita lagi. Kita tahu mana yang harus kita pakai dan mana yang tidak. Gak semuanya. Enggak. Nanti parlemper. Kita teliti. Tapi kenapa kita dalam hidup, dalam dosa kita nggak teliti? Dalam perkataan, dalam perbuatan kita nggak teliti. Semuanya kita konsumsi. Semuanya kita ambil. Layak atau tidak layak, urusan belakangan, yang penting terkumpul dulu. Jangan bercampur lalang dan gandum. Kedewasaan iman kita semakin jeli kita untuk melihat kehidupan ini. Mana yang layak dan pantas sesuai dengan firman dalam hidup atau tidak. Jangan masukkan yang tidak baik dalam pikiran, dalam hati. Dan jangan simpan. Baik Allah kan kudus. Lihat, sisihkan yang tidak baik. Kalau itu merusak persahabatan, sisihkan. Untuk itu mari kita saling melengkapi. Amin. Saya sering dilengkapi oleh istri. Nggak boleh begini. Nggak boleh. Nggak boleh menyampaikan seperti itu. Nggak boleh menyampaikan sesuatu karena tidak suka. Nggak boleh. Saling menguatkan. Kalau gitu saudara dalam kasih Kristus. Kalau kita ini adalah baiknya Tuhan, sama kita Allahmu, Allahku sama, dan kita di bait Allah, berarti kita harus sama sebenarnya. Saling mengasihi, saling menolong, saling mempedulikan. Kalau dia melakukan sesuatu yang salah, nggak boleh. Pilihlah, singkirkanlah apa yang bangun imanmu, ambil. Bait Allah itu kudus. Kalau hawa nafsu merusak, singkirkan itu. Amin. Dan juga dalam berpacaran. Dan kalau pacar kita itu juga merusak hubungan kita dengan Tuhan, selama dia belum istri, katakan kepadanya. Kalau mau masih seperti itu, maaf, besok layang-layangnya akan kuputus. Saudara belum kasih istri, ingatkan suamimu. Suami ingatkan istrimu. Jangan didiamai terus. Takut nanti, jangan. Baik Allah, Tuhan berkata, baikku Allah kudus. Supaya rumah tanggamu diberkati, usahamu diberkati, keluarga kita diberkati. Ingat, sesuatu yang masuk yang tidak layak di hadapan Tuhan, ayo kita sepakat, buang itu. Maka disitulah doa dan harapan gembala selalu. Tuhan, jadikan kami menjadi kepala bukan ekor. Apa saja dikerjakan tangan kami dibuat Tuhan berhasil. Akan bangkit pengusaha-pengusaha sukses yang cinta Tuhan. Tetapi kalau semua masih masuk yang kotor, yang najis, kebohongan, kepalsuan, ketidakadilan dalam hidup kita, mungkin jalan hidup kita naik. Nah mungkin. Supaya tergenapi doa-doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Ayo mari mulai hari berkomitmen. Segala sesuatu yang menajiskan hidupmu, ayo kita berkata, aku mau buang. Aku janji, kalau perkataanku, kalau pandanganku, kalau sikapku, kalau gerak hidupku ini, sesuatu yang tidak lain di hadapanmu, Roh Kudus mampukan aku mengembalkan. Maka kita lihat, esok lusa, Dia akan berbicara kepada kita. Tuhan berkati. Tuhan berkata, Tuhan berkati. Tuhan berkati usaha. Tuhan berkati pekerjaan. Tuhan berkati rumah tangga. Sehingga selalu kami di rumah dalam doa, ya Tuhan berkatilah rumahku. Dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Yang berhubung masalah anak, berhubung masalah kesehatan, berhubung masalah jodoh. Dalam masa jodoh kami sebut namanya. Si A, si B belum punya jodoh, Tuhan kau berikan. Pertemukan jodohnya. Yang dia mencintai dan dia dicintai. Yang cinta Tuhan, dari keluarga takut Tuhan. Dan itu kami selalu doakan. Kami sebut namanya.
termasuk Bro Riyadi, termasuk yang lain, Bro Binda lagi, yang gue berharap dosa dulu. Jadi untuk itu sudah Tuhan kasih. Kenapa? Kita sama-sama anggota tubuh Kristus yang saling mendoakan. Kalau kita saling mendoakan, buang ya sirik, iri, dengki, kebencian, amarah, buang, jangan ada lagi. Rambut udah tua, masa kita masih seperti yang dulu lagi. Umur saya, kalau saya pensiun, kita semakin dewasa dalam Tuhan, semakin bijak dalam bercakap, menyampaikan sesuatu. Kalaupun dia salah, bijak menyampaikan musuh ide, perlu kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa.